Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala fi ayatin ukhra wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Allahumma inni a'udzu bika min qawlin bila amal. Yang pertama tadi siap Ustaz Mustafa yang mau perkenalkan, lupa Rashid. Tadi beliau mengatakan anak MA dan anak belum pernah MA karena anak selesai kuliah 2016, anak daftar S2 itu cuma di Zamalek. Kebetulan anak nggak ngambil di Azhar, dan di Zamalek cuma selesai tamhidi, anak nggak lanjut dengan berbagai pertimbangan lah, biaya dan sebagainya. Jadi anak nggak MA. Mungkin kalau mahasiswa abadi bisa lah, karena terlalu lama di sini kan. MA mahasiswa abadi. Kemarin waktu anak terakhir ngajar, Ustaz Rio minta anak ngisi motivasi untuk MB gitu. Sewaktu diminta sebenarnya ragu gitu untuk ngasih motivasi, karena sebenarnya anak orang yang paling perlu motivasi. Karena anak pribadi, anak tuh diminta motivasi untuk apa? Untuk belajar gitu. Anak termasuk orang yang belajarnya angin-anginan gitu. Lagi rajin, alhamdulillah rajin banget gitu. Kalau lagi malas, ya kita akan anak buka gitu. Jadi anak makanya di awal tadi Allahumma inni a'udzubika min qaulin bila amal. Mudah-mudahan apa yang anak ucapkan ini menjadi beban anak, menjadi pendorong anak untuk lebih sungguh-sungguh lagi dalam belajar. Terkait belajar, yang pertama yang ingin Anda sampaikan, kita kan di sini semua ingin mempelajari ilmu syar'i. Tujuan kita ke sini kan untuk mempelajari ilmu agama. Ilmu agama, banyak orang menyangka ilmu agama itu mudah. Sehingga banyak orang ketika anaknya cerdas dimasukkan ke ilmu umum. Jadi atau orang kuliah biasanya pilih kuliah umum dulu, ilmu-ilmu eksak, ilmu-ilmu pasti. Ikut dia ujian masuk UI, kalau di Medan ikut USU. Kalau nggak lulus baru dia masuk ke UIN. Jadi orang yang belajar agama itu jadi pilihan terakhir. Padahal belajar ilmu agama itu susah. Anakku belajar ilmu agama itu susah. Kita di sini mempelajari ingin agama. Agama dapat kita ketahui melalui cara wahyu. Wahyu dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Quran dan Sunnah itu berasal dari bahasa Arab. Berarti untuk memahami Quran dan Sunnah, untuk mempelajari ilmu agama, kita perlu memahami ilmu lughah. Ilmu lughah yang maksudnya adalah ilmu kamus. Kita tahu makna satu mufradat ke mufrad lain, agar kita tahu madlul dari setiap lafaz dalam Al-Quran. Yang kedua, kita juga perlu mempelajari ilmu sharf. Karena khususnya dalam bahasa Arab ini dia ada banyak tasrifat. Agar kita paham dari satu tasrif ke tasrif lain itu terjadi perubahan makna. Terus juga setiap kalimat ketika ada ditarkib bisa memberi makna baru. Maka kita perlu ilmu nahwu. Apakah cukup? Tidak. Untuk kita mengetahui apakah lafaz ini dia itu sesuai dengan waqi atau tidak, kita perlu mempelajari ilmu ma'ani. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu bahkan nilai sastranya lebih tinggi daripada syair-syair orang Arab. Untuk mengetahui Quran itu yang mana hakikat, yang mana majaz, kita perlu mempelajari ilmu bayan. Kemudian satu lagi ilmu balaghah. Ilmu balaghah ada 3.
ma'ani, bayan, kemudian badi'. Badi' ini termasuk tahsiniyat ya, walaupun tidak terlalu penting dalam memahami Quran dan Sunnah. Oke, kemudian Al-Quran itu turun kepada Rasulullah kan bukan sekaligus, turunnya satu. Berarti kita perlu mengetahui tarikhul an-nuzul. Perlu kita tahu kapan ayat ini turunkan, apakah Makki atau Madani. Kemudian kita juga perlu tahu mana nasikh, mana mansukh. Mana ayat yang pertama turun, apakah ayat yang pertama turun, yang terakhir turun menasikh ayat sebelumnya atau tidak. Kemudian Al-Quran dan hadis sampai kepada kita dari Rasulullah, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita. Quran seluruhnya mutawatir. Jadi yang perlu kita pelajari hanya qiraat, hanya riwayat. Dengan segala riwayatnya. Kemudian hadis lebih kompleks lagi. Karena hadis yang sampai ke kita itu ada yang mutawatir, ada yang ahad. Ketika mutawatir, kita sepakat ini tak mungkin berbohong. Kalau antum belum tahu mutawatir, belajar lagi gitu. Apa itu maksud dari mutawatir? Kalau hadis ada yang ahad, perlu kita teliti. Apakah ini sahih? Apakah hadis ini bisa diterima atau tidak? Untuk mengetahui hal ini, kita perlu belajar ilmu mustalah hadis. Apa itu cukup? Belum. Masih banyak ilmu-ilmu lain yang ingin di Quran itu mencakup hukum. Hukum, ketika ingin kita mengambil istimal hukum berarti perlu fikih. Bagaimana untuk mengambil ilmu fikih dari Quran dan Sunnah? Perlu belajar ilmu usul fikih. Ilmu usul fikih alatnya ada ilmu nahwu tadi, juga ilmu balaghah, perlu juga ilmu akidah. Kemudian kalau ingin lebih tinggi lagi, kita perlu adabul bahthi wal munazarah. Bagaimana ulama itu berdebat. Sebelum adabul bahthi wal munazarah, kita perlu mempelajari ilmu mantik. Tadi akidah katanya menjadi ilmu alat bagi ilmu alat itu menjadi ilmu akidah menjadi ilmu alat bagi ilmu usul fikih. Ilmu akidah ada alatnya lagi. Pertama mantik, yang kedua ilmu makulat. Dari sini antum pahami bahwa ilmu ulum syar'i tidak semudah itu. Coba sadari dalam diri kita, dari sekian banyak ilmu yang Anda sebutkan tadi, antum posisi antum di mana? Apakah antum dari sekian banyak ilmu tadi berada di level muntahi, mutawassit, mubtadi, atau memang baru pernah dengar nama ilmunya? Belum pernah belajar sama sekali. Jadi yang ini Anda sampaikan pertama adalah bagaimana kita ingin serius belajar, tahu dulu bahwa ilmu yang dipelajari itu banyak. Karena ada pepatah Arab mengatakan man arafa bu'da safarin ista'adda. Siapa yang tahu sejauh mana dia akan bersafar, sejauh mana perjalanan menuntut ilmu yang akan kita lalui, maka kita akan lebih bersiap-siap. Jadi kesungguhan orang yang akan safar ke Darosah itu beda kesungguhan orang yang akan safar ke Alex. Persiapannya beda. Jadi Anda menyebutkan ini agar antum terbayang. Ilmu syariat itu ilmu yang sulit gitu. Karena tidak bisa hanya mempelajari satu ilmu tanpa mempelajari ilmu lain. Karena ilmu syariat itu saling keterkaitan. Dan ilmu alatnya banyak. Tidak akan bisa orang menjadi dokter tanpa pernah belajar biologi. Begitu juga ilmu syarat, ilmu syariat. Kita tidak akan pernah menjadi ulama tafsir kalau tidak pernah belajar balaghah, tidak pernah belajar nahwu dan ilmu-ilmu alat yang lain. Itu pertama yang ingin Anda sampaikan. Terus yang kedua, mungkin sebagian orang banyak memotivasi mengatakan belajar tuh enak, mudah, gampang dan sebagainya. Kalau Anda pribadi, yang Anda rasakan itu nggak betul bagi diri Anda gitu. Belajar itu susah. Anda bertanya ke guru-guru Anda juga, bagaimana pengalaman dia belajar? Belajar itu susah. Dia meninggalkan kesibukan dia di luar. Imam Nawawi itu selama belajar tidak pernah tidur di atas kasur. Jadi beliau tuh tidur di atas buku. Begitu kebangun, baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi memang susahnya belajar. Syekh Zakaria Al-Ansari itu saking susahnya dia belajar, dia miskin. Beliau itu makannya sisa-sisa dari sampah. Jadi beliau nyari sampah gitu kan, sisa-sisa kulit buah itu yang beliau makan. Jadi memang susah belajar. Belajar itu susah. Imam Syafi'i juga kan mengatakan, man lam yaduk murran ta'allumi sa'atan tajarru'a dhullal jahli tula hayatihi.
siapa yang tidak pernah merasakan, beliau menggunakan kalimat mur, pahitnya belajar, walaupun sesaat gitu, maka dia akan merasakan sulit, maka dia akan menelan, menenggak tajarru'ah, kehinaan, kebodohan dalam sepanjang hidupnya. Beliau menggunakan kalimat mur, berarti belajar itu memang susah. Kemudian lanjutannya lagi, wa man fatahu ta'limu waqta syababihi fakabbir 'alaihi arba'an liwafatihi. Siapa yang melewati masa mudanya tanpa pernah belajar, kata beliau, fakabbir 'alaihi arba'an, maka takbirkan 4 kali. Salat yang takbir 4 kali bukan salat hari raya, karena salat raya rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Satu-satunya salat takbir adalah salat jenazah. Jadi kalau ada anak muda tidak mau belajar, takbir ke 4 kali. Liwafatihi, itu kata Imam Syafi'i. Jadi poin yang Anda sampaikan, pertama, ilmu yang ingin kita pelajari itu masih banyak. Yang kedua, belajar itu memang sulit. Kalaupun ada orang yang mengatakan belajar itu mudah, itu mereka sudah melalui masa-masa sulit. Jadi mereka tinggal merasakan samarahnya. Karena setiap ilmu itu akhirnya ada samarahnya. Kalau antum tiba-tiba ingin merasakan mudah gitu, belajar itu gampang, coba antum baca kitab-kitab yang berat, kitab tafsir, misalnya tafsir Al-Kasyaf, atau belajar, coba buka kitab yang Hawashi, sanggup antum bacanya? Kalau antum merasa memang belum sanggup, berarti derajat kita masih sangat bawah gitu. Jadi kalau teman anda mengatakan, derajat perbedaan kita sama ulama dulu tuh seakan-akan bainas sama, bukan wal ard, tapi bainas sama wasumur, lebih dalam lagi. Jadi bainas sama wasumur, sumurnya sumur bor lagi, lebih dalam. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ini jawabannya terlalu standar ya, bersungguh-sungguh dalam belajar. Bagaimana bersungguh-sungguh dalam belajar? Antum tak perlu diajari bagaimana sungguh-sungguh dalam belajar. Ustaz, masalahnya bukan ana nggak mau sungguh-sungguh dalam belajar, tapi banyak gangguan. Gangguan yang pertama adalah HP ini. Ini HP siapa ini? Bukan HP ana. HP ini teknologi ya. Walaupun dia banyak kebaikannya untuk kita, tetapi dia juga terlalu banyak mudaratnya. Ulama dulu mungkin dia tidak bisa menyapa lawan jenisnya, karena kalau berjalan berpapasan, apalagi ada orang lain, itu segan menyapa. Kalau zaman sekarang, dengan mudahnya dia menyapa lawan jenisnya dengan menggunakan benda yang sekecil ini. Dengan alasan membangunkan tahajud. Assalamualaikum ukhti, dah tahajud belum? Dijawabnya, waalaikumsalam akhi, iya ini lagi ruku gitu. Oke. Yang kedua, HP ini yang paling banyak ya, terutama kaum laki-laki, banyak terkena game, bahkan nauzubillah pornografi ya. Jadi walaupun banyak kemudahannya, tetapi dia juga banyak susahnya. Terus bagaimana menanggulanginya? Sebenarnya motivasi yang Anda sampaikan ini nggak ada gunanya kalau tidak ada keinginan, kesadaran dari diri sendiri. Karena perubahan itu intinya dari diri sendiri. Jadi yang pertama itu sadari kekurangan antum di mana. Ketika antum memang sadar ilmu antum nggak ada, maka belajar sungguh. Ketika antum ya Allah susahnya belajar, ini kok susah banget dipelajari, bukan berarti antum nyerah. Tidak ada syarat bagi seorang alim itu dia harus cerdas, enggak. Ada yang terbaru, ada seorang profesor non muslim ya, beliau Yohanes. Jadi beliau pergi ke Papua, beliau minta carikan anak paling bodoh di kabupaten tersebut. Dipilihlah beberapa anak. Ada yang sampai kelas 4 tidak pandai membaca, menghitung tidak pandai. Kemudian dididik oleh beliau selama setahun, mereka menjuarai olimpiade matematika. Jadi juga Imam Bajuri, salah satu Syekh Azhar, Sahibul Hawashi,
Itu beliau pertama kali belajar ke Azhar nggak paham, sampai beliau mau nyerah. Kemudian ketika beliau ingin pulang, sudah memutuskan ingin pulang, beliau melihat ada semut naik ke menaiki tiang, naik jatuh, naik jatuh, naik. Beliau perhatikan lama, sudah beberapa kali, akhirnya semutnya berhasil. Dari situ beliau mengambil ibrah, semut saja tidak pernah menyerah, masa saya manusia menyerah. Dari situ beliau mengurungkan niat beliau untuk pulang, dan akhirnya beliau menjadi salah satu Masyayikhul Azhar yang paling banyak karyanya. Kalau antum merasa masih susah belajar, berarti yang pertama, antum belum menemukan metode yang tepat untuk antum. Yang kedua, sebenarnya ini yang agak susah, berat mengucapkannya, mungkin antum belum ketemu guru yang pas untuk antum. Jadi setiap orang tuh punya keunikan masing-masing, punya gaya belajarnya masing-masing. Seandainya antum mungkin tidak, tapi tidak mungkin ya, apalagi kita belajar di kelas, kita menuntut seorang guru untuk memahami seluruh karakter muridnya. Karena kita itu kalau seperti belajar di kelas itu seperti musafirnya sebuah kafilah. Tidak mungkin seorang pemimpin kafilah, dia akan menuruti seluruh permintaan kafilah dagangnya itu. Pasti harus orang kafilahnya, misalnya pemimpinnya cepat, kafilahnya, pengikutnya itu yang harus menyesuaikan sama pemimpinnya. Jadi saling menyesuaikan. Kalau orang zaman sekarang ini, terutama kita ya, karena terbiasa dengan yang mudah, mau apa-apa sekarang main pesan. Jadi begitu jumpa sesuatu yang sulit, disalahkan orang lain. Jadi maunya, Ustadz belajar yang simple gitu. Nggak apa-apa antum belajar di awal itu sulit duluan. Ana ingat nasihat dari guru ana, Syekh Husam Hafizahullah. Beliau mengatakan, as-sa'bu sayusahhilu, was-sahlu sayusahhibu. Kita susah di awal, nanti di belakang, kesusahan kita di awal itu akan mempermudah kita di akhir. Dan kalau kita terbiasa dengan yang gampang, yang simple dan sebagainya, nanti ujung-ujungnya yang ada kita yang susah di akhir. Beliau juga ada guru lain juga mengumpamakan, kan kita sadar perbedaan kita sama ulama dulu jauh gitu. Banyak orang sekarang berpikir bagaimana agar kita bisa menguasai sebuah ilmu. Anggaplah kitab-kitab Hawashi itu besar, satu piring ini. Kemudian kemampuan akal kita sekarang hanya sebesar tutup botol ini. Apakah mungkin memasukkan seluruh ilmu turas ya, ke dalam yang sebesar piring ini, ke dalam tutup yang kecil ini? Nggak mungkin. Terus bagaimana caranya? Banyak orang berpikir caranya adalah mengecilkan piringnya dengan mengeluarkan kuenya, mengeluarkan pisangnya, hanya ngambil sebagian. Jadi dipotong-potong, ditaisir gitu. Banyak permasalahan dibuang agar piringnya, sebagian piringnya muat ke dalam tutup. Mereka tidak berpikir bagaimana membesarkan tutupnya hingga piring yang sebesar ini muat. Jadi banyak orang ketika ilmu, ini ilmunya susah, jadi dipermudah. Banyak permasalahan yang sulit sebenarnya itu permasalahan penting tapi dibuang. Mereka tidak berpikir bagaimana membangun akal seorang talib agar lebih besar bisa mengkonsumsi kitab-kitab para ulama yang sulit. Jadi kita tuh jangan berpikir mau mudahnya aja gitu. Belajar itu memang susah. Itu anak akui. Belajar itu susah. Mungkin kawan-kawan antum di luar dengan mudahnya dia berjalan-jalan ke sana kemari, sementara antum di sini harus dijadwalkan duduk jam sekian harus dari ini, jam sekian harus dari itu. Sebenarnya mau tekankan itu aja. Belajar itu perlu antum sadari susah. Tetapi bukan mustahil. Susah tapi bisa. Jangan berpikir anak itu bisa tetapi susah. Jadi pola pikirnya dibalik. Sejak awal berpikir memang belajar itu susah, tapi antum bisa. Bagaimana Ustaz caranya belajar? Ana mungkin tidak bisa menjelaskan gaya belajar anak antum, karena setiap orang berbeda-beda. Anda juga pernah ngobrol ke beberapa teman kan? Setiap teman itu gaya belajarnya beda. Ada yang suka dengar musik,
ada yang dia diam, nggak bisa dengar apapun, ada yang dia setiap 30 menit perlu ngerjain yang lain, karena kemampuan otak orang berbeda-beda. Dan lagi-lagi HP ini ya, Anda sendiri sebenarnya memang Ustaz Rio juga minta katanya bahas game gitu kemarin. Anda bingung juga mau bahas apa, masa Anda mengajarkan cara-cara yang nggak baik gitu kan. Anda pribadi, Anda termasuk orang yang mania game ya. Jadi Anda tuh mulai mania game, betul-betul game ya, dari PS1 kelas berapa SD lupa Anda. Jadi tuh sejak dari mulai itu Anda tidak pernah melewatkan game. Jadi setiap HP yang Anda lihat itu Anda nggak senang kalau topnya nomor 1 skornya itu bukan nama Anda gitu. Jadi setiap kawan dekat Anda lihat ada gamenya, wajib nomor 1 tuh nama Anda gitu. Zaman Nokia yang ular itu belok-belok cuma belok, itu sampai nggak muat lagi gitu, betul-betul penuh ularnya. Saking Anda tuh maniaknya dengan game gitu. Terus yang bikin anak bisa berhenti ya, walaupun sekarang belum total gitu kan. Bagaimana cara ngulanginnya? Pertama, memang tumbuhkan keinginan dulu. Kita sadar bahwa ilmu yang dipelajari ini banyak. Wajibatuna aktsar min awqatina. Sadar dulu kita. Kewajiban kita itu lebih banyak daripada waktu yang kita punya gitu. Ana pribadi, yang pertama, Ana jangan pernah mau tertarik bermain game yang baru. Game apapun itu jangan pernah tertarik. Mau dia kata orang, ini gamenya cuma ringan kok, mainnya bentar. Jangan pernah tertarik dengan game yang baru. Karena yang namanya game itu memang dia dibuat untuk pikiran tuh terikat gitu. Jadi Ana udah beberapa game yang Ana cobalah main Football Manager gitu kan. Cuma mainnya cuma berapa menit, misalnya cuma sebelum match, tapi pikirannya kesana terus gitu. Gimana memikirkan transfer pemainnya. Jadi betul-betul pikiran kesana. Bahkan misalnya kan Football Manager itu dia waktu mainnya bukan kita yang netapkan, tetapi dia yang netapkan. Jadi misalnya hari ini kita punya jadwal main jam 2, kebetulan jam dars. Itu Anda pernah tuh lagi dengar, udah jam 2, keluarin HP dulu kan. Cek. Dan itu betul-betul temakan pikiran antum di sana. Jadi pertama, jangan pernah tertarik dengan game apapun itu. Jangan tertarik dengan suatu hal melalaikan yang baru ya, nggak harus game ya. Termasuk juga dengan film yang memang sejak awal nggak tertarik dengan Korea itu jangan pernah mulai. Anda sejak awal belum pernah mulai Korea. Anda tahu teman-teman Anda sebagian kena dengan Korea, Anda tahu berarti Korea itu memang drama drakor itu berarti memang ceritanya bagus. Sehingga mayoritas orang-orang tertarik. Dan Ana musibahnya dari mulai Ana lahir sampai LC Ana belum pernah betul-betul ngikutin anime. Musibahnya begitu Ana kemarin tuh selesai S1, nunggu imtihan imtihan qabul, nggak ngapa-ngapain baru dari Indonesia. Ana mulailah nonton One Piece. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Jadi itu pengalaman ya. Jangan pernah mulai hal baru apapun itu. Karena kemarin itu memang kosong ya One Piece. Alhamdulillah salah satunya masih berlanjut cuma One Piece. Yang lain udah selesai semua. Naruto udah selesai, Inuyasha udah selesai. Kemudian ada apa kemarin tuh ya? Inuyasha, Hunter x Hunter, karena kebetulan hiatus kan, yang menulisnya sakit. Kemudian itu, tapi Anda tertarik lama-lama ya, Anda nggak pernah mau ngikutin yang baru. Karena kebetulan juga One Piece sudah Anda kenal dari Anda SD. Jadi Anda tuh memang sejak awal tuh tidak pernah mau mencoba suatu hobi yang baru gitu. Ya, karena Anda merasa waktu Anda dari kecil tuh udah terlalu banyak terbuang untuk game. Kedua, terlalu banyak terbuang untuk hal yang berkaitan dengan bola. Dari mulai nonton bola, main bola, baca berita bola, gamenya bola, semua tentang bola tuh waktu Anda habis di situ. Jadi itu karena ulangi sekali lagi, jangan pernah mencoba sesuatu yang baru. Apa itu game,
apakah itu film, apakah itu drakor, jangan pernah coba gitu. Karena virusnya begitu antum coba, ternyata antum merasakan nikmat nih nontonnya gitu. Dopamin di otak antum tuh langsung keluar banyak hingga antum ketagihan, pingin lebih. Yang kedua, kemudian bagaimana cara Anda berhenti dari yang udah lalu? Anda frontal, langsung Anda uninstall. Langsung Anda uninstall gitu. Kemudian begitu pingin main game, bagaimana caranya ya? Tiba-tiba pingin gitu. Itu nggak akan Anda install lagi, Anda jadi menginstal Sudoku. Anda termasuk suka game yang teka-teki ya. Sudoku kan mainnya nggak lama gitu. Walaupun kadang sekali main bisa sampai 10 kali nggak selesai itu. Jadi satu-satunya game di HP Anda cuma Sudoku gitu. Yang lain tuh udah Anda hapus semua. Begitu banyak udah khatam, yang memang petualangan khatam, atau memang yang kayak PUBG nggak selesai-selesai, itu akan tertarik antum terus gitu. Uninstall sekarang. Terus setelah uninstall bagaimana? Apa yang harus kita lakukan agar kita nggak kembali ke sana lagi? Cari kesibukan lain. Dan jujur, Ana itu salah satunya yang bisa bikin Ana berlepas itu karena Ana ngajar di sini ya. Karena ngajar itu Ana perlu persiapan. Bahkan ketika kemarin itu untuk menghindari game, begitu musim ujian termin 1 itu Ana ambil maddah bimbel sebanyak-banyaknya gitu. Sampai Ana nggak ada waktu untuk buka HP. Jadi sadar diri antum dulu itu memang kekurangan antum gitu. Apapun motivasi diberikan orang nggak ada gunanya kalau nggak ada kesadaran diri sendiri. Mau dibuat peraturan seketat apapun, kalau nggak ada kesadaran diri, antum akan mengakalinya. Dan itu pernah Anda lakukan. Dibuat peraturan nggak megang HP, gimana caranya bisa curi-curi waktu megang HP. Dibuat wajib menghafal, sebenarnya wajib menghafal, udah antum turun, lihat ustadznya agak lengah dikit, antum ke belakang, udah tidur gitu. Jadi kesadaran dari diri sendiri itu paling penting. Gak ada gunanya apapun kata orang, mau dia berbuih buat peraturan seketat apapun, kalau memang sejak awal antum gak ingin berubah, itu semua akan bisa antum akali. Peraturan apapun itu. Dan anak pribadi, anak itu menyadari memang anak itu orang yang malas. Terbentuk dari mulai anak gak punya cita-cita. Sebagian udah pernah dengar, Anda tuh dulu sempat gak punya cita-cita. Dari situ terbentuk Anda jadi malas belajar. Ketika Anda sadar Anda malas belajar, Anda masuk dari mulai tahun 1 enggak, tahun 2, Anda masuk ke rumah yang ada peraturan. Walaupun Anda tahu, pasti aku nanti termasuk orang yang paling sering melanggar peraturan. Tetapi Anda sadar ini kekurangan Anda gitu. Anda harus masuk ke rumah yang ada peraturan. Dan Anda sadar itu kekurangan Anda, dan Anda sadar itu peraturannya baik untuk Anda gitu. Walaupun ada satu waktu Anda jatuh, datang lagi malasnya, balik malas lagi, balik main game lagi, nggak mau belajar lagi. Tetapi kalau seandainya kita berada di lingkungan kayak antum nih lah, antum berada di lingkungan yang terus tiap hari belajar, nanti malu sendiri gitu. Kok kita sendiri yang main game gitu. Anda pernah dulu zaman COC di rumah tuh cuma Ana aja main COC, yang lain nggak ada yang pernah main COC. Bangun desa, kata menjadi kepala desa gitu, lama-lama malu sendiri, Ana uninstall. Jadi alhamdulillah beruntunglah antum di sini, antum mendapatkan lingkungan belajar. Karena salah satu rukun menuntut ilmu itu kata Syekh Jum'ah adalah lingkungan, teman gitu. Bangun komunitas. Dan ketika antum juga, ketika melihat ada teman antum yang malas, jangan segan-segan mengingatkan. Saling mengingatkan. Bagi orang yang melihat temannya malas, diingatkan. Bagi yang diingatkan, jangan marah. Sadar, Ana kalau diingatkan, jujur Ana nggak pernah marah ya. Bukan sombong atau apa. Walaupun apa yang diingatkan nggak Ana kerjakan gitu. Tapi Ana sadar, dia ini peduli sama aku gitu. Yang penting kesadaran diri sendiri gitu. Toh kalau seandainya nanti kita jatuh lagi, datang lagi malas kita, na'udzubillah misalnya jatuh ke maksiat lagi, permasalahannya bukan seberapa kali kita jatuh gitu, seberapa kuat keinginan kita untuk bangkit. Kalau sejak awal antum berpikir, nggak akan bisa aku nih, sampai tua antum akan gitu terus.
menyesal nanti. Begitu banyak ya tamatan Mesir, LC nggak bisa ngapa-ngapain, nggak siap pulang. Banyak. S2 di sini tujuannya bukan untuk S2, untuk memperlama waktu di sini. Karena di Mesir ini nggak ada orang tua yang ngawasin, mau kemana-mana antum bebas, nggak ada yang marah-marahin gitu kan. Mau tidur subuh bangun asar nggak ada yang marah. Ibaratnya antum nggak pernah selama seminggu nggak pernah jumpa matahari kecuali hari Jumat, itu nggak ada yang peduli. Apakah ada mahasiswa seperti itu? Ada, banyak. Tergantung nisbi ya, banyak ada segitu nisbi, dan itu banyak yang Anda jumpai. Pulang-pulang nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Disuruh ngajar ini nggak bisa, ditanya sesuatu nggak bisa. Tamat dari Azhar. Jangan sampai antum yang seperti itu. Apalagi antum di sini, antum dari ma'had. Seharusnya kualitas antum tuh lebih dari orang yang datang sini ketika dari S1. Nanti pulang antum, misalnya alal aqal letaklah antum S1, berarti 4 tahun, 7 tahun lah minimal antum di sini, sekitar 7 tahun. 7 tahun pulang dari Mesir, ternyata kualitas orang yang belajar di Indonesia lebih baik dari antum. Sebenarnya serius apa antum untuk belajar tergantung target antum menjadi apa. Kalau target antum, ya Ustaz, saya paling cuma bisa sekedar ceramah dan cukup. Udah, berarti sebenarnya nggak perlu antum kesini gitu. Hanya untuk bisa sekedar ceramah. Tetapi kalau antum memang ingin menjadi seorang alim, belajar sungguh-sungguh. Bagaimana cara belajar sungguh-sungguh? Yang pertama, jangan cukupkan hanya di bangku sekolah atau bangku kuliah. Kalau sekarang antum, alhamdulillah di sini ada ngaji-ngaji kan, ada ngaji ke beberapa guru. Nanti kalau antum sudah kuliah, jangan cukupkan hanya di bangku kuliah. Mahasiswa yang paling ideal kata orang ya, kalau karena setiap orang punya persepsi masing-masing. Ada yang mengatakan sukses 3, talaki, kuliah, sama organisasi. Sebagian masyayikh mengatakan gabungkan antara talaki dan kuliah, organisasi nggak penting. Sebagian guru lain, ada guru Anda mengatakan kuliah itu muassasah fasidah katanya. Kenapa? Karena belajar di kuliah antum banyak mahzufnya, banyak malghinya. Bagaimana kita ingin menjadi ulama kalau belajar banyak mahzufnya, banyak lompat-lompatnya? Jadi belajar itu memang step by step. Sadar, ketika antum memang belum paham suatu cabang ilmu, begitu kuliah langsung tingkat tinggi gitu. Padahal antum belum pernah mempelajari ilmu itu sama sekali. Pulang-pulang membawa gelar Azhar menjadi dipikir orang ulama. Yang paling inti adalah antum mulazamah ke masyayikh. Karena Azhar ini bertahan 1000 tahun, bukan sistem jamiah seperti sekarang. Sistem jamiah seperti sekarang ini belum ada umur 100 tahun. Azhar itu bertahan lama dengan sistem jami'nya. Jami'. Jadi Azhar itu ada jami'an wa jami'atan. Jadi utamakan Azhar itu jami'. Jadi begitu banyak orang pulang dari Azhar, pulang-pulang liberal, pulang-pulang radikal atau salafilah menyalahkan masyayikh Azhar, atau pulang-pulang mengatakan halal darahnya dan sebagainya. Itu percayalah mereka orang-orang yang sekuler, liberal, hanya keluaran jamiah, tidak pernah belajar di jamiah. Karena manhaj Azhar itu yang sebenar-benarnya itu ada di jamiah. Jadi pesan ana yang pertama, mulazamahlah antum dengan masyayikh Azhar. Tidak harus banyak itu. Minimal cari satu guru yang sesuai sama antum. Jadi setiap orang tuh punya kecondongan gaya belajar masing-masing. Kalau ana pribadi yang ana sarankan, kalau untuk fikih, kalau untuk ustadz yang muda ya, itu sama Syekh Mustafa Abdul Nabi. Itu beliau ngajarnya betul-betul detail. Kemudian untuk ilmu lughah itu bisa antum ambil ini yang muda-muda aja, karena kalau antum langsung ke masyayikh tua itu kita beda tinggi-tinggi.
antum hanya duduk, hanya mendapatkan berkah gitu, nggak paham sama sekali. Walaupun bahasa beliau fusah gitu. Jadi Syekh Mustafa, kemudian untuk lughah itu ada Syekh Fauzi Konate. Beliau orang Pantai Gading nggak salah. Kemudian sekarang juga ada Syekh Husam. Ana lebih sekarang ini mulai zamannya ke Syekh Husam. Beliau punya ada madrasah sendiri, Darul Imam Ghazali. Kalau mungkin kalau antum ikut nanti berarti mungkin ilmunya udah pertengahan gitu. Kalau kitab-kitab tadi udah pada lewat. Jadi beliau tuh ngajar betul-betul step by step ya. Ketika antum belajar kitab tadi, pertanyaan yang tinggi nggak akan dijawab nanti fil mutawalat. Belum waktunya fil mutawalat. Tetapi begitu sudah mempelajari kitab mutawasit, antum bertanya apa yang sudah dipelajari tadi, murojaah sendiri kita. Ini udah aku jelaskan di video ini, murojaah sendiri. Jadi beliau tuh ngajar memang runut gitu. Misalnya pertanyaan kita bagus, dipuji beliau. Ini pertanyaan antum dapat dari orang, dari buku, apa dari pemikiran pribadi? Dari pemikiran pribadi, pertanyaan bagus, tapi belum saatnya dijawab katanya. Nanti film mutawalat. Karena suka guru seperti itu gitu. Betul-betul kita dibimbing. Belum saatnya antum baca ini gitu. Setelah ini antum akan baca ini. Dan mayoritas kalau antum memang mulai sama ke satu guru, antum akan diberikan metode oleh guru tersebut. Jadi hampir setiap orang itu pernah merasakan gagal dalam belajar. Apa gunanya guru? Agar antum tidak merasakan kegagalan apa yang dirasakan guru tersebut. Jadi guru itu udah pernah gagal ya. Syekh Husam sendiri, beliau pernah hampir putus asa mau pulang. Belajar lama. Kalau di masyhurnya Indah Tulab aja ya, Syekh Husam. Kalau orang awam tuh banyak nggak kenal sama Syekh Husam karena beliau nggak pernah tampil di TV, di YouTube. Kalau antum mencari Husam Ramadan itu ada YouTube, tapi di Dar lama. Kalau Dar baru sekarang nggak pernah diupload di YouTube. Kalau mau belajar ya harus datang. Jadi beliau nggak pernah ngupload di YouTube sama sekali untuk sekarang. Beliau tuh pernah putus asa ingin pulang karena merasa belajarnya sia-sia. Udah lama-lama belajar, bertahun-tahun belajar, orang tua nyuruh nikah, didesak orang tua terus. Terakhir beliau memutuskan untuk pulang. Sebelum beliau pulang, beliau berziarah ke makam Sayyidina Husain. Perpisahan lah gitu. Ternyata paman ada berjumpa sama salah seorang, mengatakan saya bermimpi katanya. Sebelum beliau pulang ya, ada yang jumpa, tiba-tiba jumpa, bermimpi ada yang berpesan kepadamu katanya. Siapa? Nggak akan saya beritahu katanya. Pesannya apa? Kembali belajar. Kemudian pesannya iyyaka wan nisa, jauhi wanita. Kalau beliau jangankan pacaran ya, menikah aja kami dilarang gitu. Jadi kalau antum belum terdesak untuk menikah, jangan menikah. Jadi beliau balik lagi belajar. Beliau tuh belajar memang masya Allah ya, sampai jam itu suara detiknya itu beliau sedih karena waktu jam itu berlalu tik 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 gitu. Sampai beliau matikan jam, tutup pintu gitu. Betul-betul. Jadi beliau belajar sungguh-sungguh dan beliau memang berguru ya. Guru beliau salah satunya Syekh rahimahullah, Syekh astagfirullah namanya Mustafa Imran. Itu salah satu guru beliau. Jadi yang anak tangkap, tapi nggak mungkin anak ceritakan detail bagaimana beliau belajar. Beliau itu belajar betul-betul dari step by step. Begitu beliau nanya ke gurunya ingin belajar, ibda dari nahu dan mantik. Padahal mengatakan itu dua pelajaran yang paling nggak kusukai. Tetapi karena menurut apa kata gurunya, beliau perdalam dulu nahu, perdalam dulu mantik. Karena dua ilmu ini alat untuk ke ilmu-ilmu lain. Dan kerasa, antum rasakan lah, atau antum sekarang nih, kerasa nggak nikmatnya membaca Quran aja lah. Dulu sebelum antum nyampe sini, begitu baca Quran sama sekarang, pasti ada perbedaannya kan? Oh ini kenapa barisnya gini? Atau dari segi makna, kenapa ini begini? Padahal kita mempelajari ilmu itu belum dalam. Apalagi kalau satu ilmu, memang ilmu alat itu kita pelajari secara dalam, terasa manisnya ilmu itu. Walaupun awalnya pahit.
Maaf kalau penyampaian anak kurang teratur, karena anak memang awalnya ada mau catat poin-poinnya, takutnya malah kaku gitu. Jadi anak nggak mau mencatat poin. Jadi anak berusaha ngalir gitu. Dan ini jujur pertama kalinya anak menyampaikan sesuatu, bukan mengajar ya. Anak nggak pernah ceramah, anak nggak pernah khutbah, karena memang anak dulu nggak ada calon-calon ustadznya gitu. Jadi itu ini pertama kalinya anak ngomong nggak ada bahan gitu. Jadi apa yang ingin sampaikan sampaikan. Ibaratnya latihan kultum lah, kuliah terserah antum. Oke, pesan anak pertama tadi, jangan cukupkan hanya bangku kuliah. Carilah guru untuk mulazamah. Yang kedua, antum pilihlah salah satu amal. Apapun amalnya, mau sholawat, mau sedekah, mau baca Quran, mau zikir, dan itu amalnya hanya yang diketahui antara antum dan Allah saja. Jangan pernah kasih tahu siapapun itu menjadi amal sirri. Amal sir, amal rahasia antum hanya yang tahu yang antum, tapi istiqomah ya. Yang tahu yang mengerjakan itu hanya antum dan Allah saja. Mau sedekah setiap hari, apakah mau sholawat, mau sholat 2 rakaat, apapun itu, usahakan antum punya amal sir. Bisa jadi menjadi ini nasihat dari guru ana juga. Mudah-mudahan itu menjadi wasilah antum mendapatkan futuhat. Ataupun ketika kita berdakwah, mudah-mudahan itu menjadi sebab agar misalnya kita pulang ke Indonesia ya, jamaah itu ke kita tuh pandangan sejak awal udah suka sunuzon. Karena sebanyak apapun ilmu kita, kalau sejak awal orang nggak suka, pasti semua salah. Bagus ceramah kita, niru Zainuddin MZ katanya. Apalagi kalau nggak bagus. Kemudian kalau ditanya suatu bisa kita jawab, paling googling katanya. Apalagi kita nggak bisa jawab. Tetapi kalau orang sudah timbul hub kepada kita, seandainya kita salah jawab, mungkin ustadznya tersilap katanya. Jadi punyalah amal sir. Itu nanti mudah-mudahan menjadi penyebab antum dimudahkan dalam hidup. Apapun itu terserah. Jadi pilih amal yang paling antum sukai, dan itu sir ya. Betul-betul yang tahu hanya antum dan Allah saja. Dan itu istiqomah. Mau pilih baca ayat tertentu terserah. Yang penting antum punya amal sir dan istiqomah. Kemudian yang ketiga, coba dari sekarang baca buku setiap hari walaupun sedikit. Misalnya sebelum tidur, jadwalkan sebelum tidur itu, atau nggak akan boleh tidur kecuali sudah membaca 5 halaman buku, atau bahkan 1 halaman. Letaklah setengah halaman, tetap istiqomah ya. Setiap hari setengah halaman, istiqomah. Tidak akan boleh tidur kecuali sudah membaca buku. Antum targetkan sendiri gitu, setengah halaman dan sebagainya, walaupun sedikit. Karena al-qalilud daim khairun min katsirul munqati. Dan juga mengatakan al-istiqomah khairun min alfil karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jangan hati-hati ya dengan bacaan yang baru. Sebelum antum selesai dengan bacaan yang tadi, yang belum khatam tadi, jangan masuk ke kitab lain. Khatamkan. Biasakan kitab itu dikhatamkan. Jadi pilih satu kitab atau baca yang ringan lah. Baca kalau bisa selain muqarrar ya. Selain muqarrar, selain diktat di sekolah. Pilih satu buku dan azamkan dalam diri antum nggak akan boleh tidur kecuali sudah baca sekian halaman. Walaupun sedikit ya nggak apa-apa, walaupun 1 baris. Yang penting itu istiqomah harus antum lakukan, jangan pernah antum tinggalkan. Jadi yang pertama tadi pesan ana, jangan cukupkan hanya di bangku kuliah, mulazamahlah. Karena kalau antum hanya mencukupkan juga tadi bangku kuliah, pulang-pulang antum taunya tamatan Azhar. Tamatan Azhar, orang menyangka antum tahu segala jenis ilmu. Ditanya tentang tafsir, enggak bu, maaf saya kuliah syariah. Itu nggak pernah saya pelajari. Atau ketika fikih, ditanya fikih, aduh bu, kebetulan itu mahzuf, jadi nggak masuk muqarrar. Jadi belajar itu pelajari seluruh ilmu gitu. Karena ilmu syariat itu ilmu yang syumul ya. Jadi saling
keterkaitan satu sama lain. Yang kedua, tadi usahakan punya amal sirri. Yang ketiga, tadi cobalah membaca gitu. Walaupun sedikit. Jangan langsung banyak-banyak gitu. Coba aja satu halaman, kira-kira udah jalan 1 bulan, ingin ditambah silahkan gitu. Jadi coba baca walaupun sedikit. Mungkin itu aja dari Ana. Berarti poin yang Ana sampaikan dikit aja. Belajar itu susah. Ilmu syariat itu bukan ilmu yang mudah. Ilmu yang dipelajari ada banyak. Caranya bagaimana? Ya jangan main-main. Karena seandainya lah kitab waktu yang kita habiskan bersama HP kita anggaplah itu waktu yang kita habiskan bersama Al-Quran dan bersama buku, sudah berapa banyak ilmu kita dapat. Karena ilmu syar'i itu banyak dan waktu antum sedikit, jangan buang-buang waktu antum. Antum udah tahu semua kaidah bagaimana tentang masalah waktu. Kalau antum ingin tahu bagaimana seorang ulama menghargai sebuah waktu, coba beli kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama. Bagaimana seorang ulama itu menghargai waktu itu. Bahkan makan pun mereka merasa buang-buang waktu gitu. Jadi mereka tuh makan biar nggak buang-buang waktu. Ada ulama emang kan roti itu keras, susah makannya. Jadi jadikan bubur dulu. Jadi makan tinggal gini aja. Agar tidak buang-buang waktu. Bahkan orang tua ayahnya Syekh Ibnu Taimiyah, bukan Ibnu Taimiyah, ayahnya, karena tidak ingin waktunya terbuang untuk buang hajat, jadi ketika masuk hammam buang hajat, disuruhnya budak dia untuk bacakan kitab. Jadi beliau mendengarkan dari dalam. Jangan sampai ada waktu yang terbuang. Dan mohon maaf, waktu antum mungkin terbuang mendengarkan kalam ana gitu. Itu saja dari ana. Mohon maaf atas seluruh kekurangannya. Kalau ada kebaikan itu dari Allah. Kalau ada kesalahan mungkin dari speakernya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada Ustaz Nurul Anwar. Motivasi dari beliau sangat-sangat ngena dan nyentuh sekali. Semoga ilmu yang beliau wariskan kepada kita tidak hanya kita dengarkan saja, tapi juga kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada, karena nggak ada. Oke, tadi Malish ada yang terlupa. Karena memang belajar itu susah, antum tentu perlu motivasi. Apa motivasinya? Setiap orang berbeda-beda. Jadi teman anak itu ada yang dia rajin belajar. Ketika ditanya, kenapa antum kok rajin kali belajar gitu? Agar anak nanti tidak malu ketika bertemu Rasulullah di akhirat. Jadi setiap orang tuh punya motivasi masing-masing gitu. Kalau anak pribadi, motivasi terbesar anak itu ketika anak ingat ibu. Kalau anak manggil mama ya, ingat ibu anak itu jadi motivasi terbesar anak. Karena anak sadar anak kecil itu anak yang bandel, anak niatkan belajar ini jadi bentuk birrul walidain anak kepada orang tua anak. Dan itu memang anak tekankan betul ya. Karena juga kecilnya anak nyusahkan, begitu gede malah jauh gitu. Jadi apa bentuk birrul walidain untuk membalas budi pada orang tua? Jadi anak dengan belajar tidak membuang-buang waktu itu menjadi bentuk birrul walidain, balas jasa anak kepada ibu anak. Jadi carilah motivasi antum masing-masing itu. Dan motivasinya jangan dunia. Carilah motivasi yang akhirat. Mungkin itu saja. Dan apa tadi? Ada satu lagi. Udah nggak teringat lagi karena nggak ada pakai scroll. Oke, mungkin kita cukupkan. Terima kasih pada Ustaz Nurul Anwar. Dan kita buka Q&A. Mumpung beliau masih di sini, fursah hadiah jangan sampai kita lewatkan. Yang biasa nanya di dars, mungkin ada yang masih bikin kita syak ya. Ada pertanyaan dari kawan-kawan? Paksa dari tanya.
Bismillah. Ini Zat, Ana cuma mau tolong doakan kami dalam usaha agar dimudahkan belajarnya di Mesir. Oke. Assalamualaikum Syekhna. Mohon sedikit Syekh, gimana dulu apa namanya jadwal antum belajar di rumah syariah itu? Singkat aja gitu, maksudnya pagi bangun jam berapa, sholat tahajud segala macam ya, terus sampai malam lagi seperti apa? Di rumah syariah dulu. Beliau ini angkatan pertama rumah syariah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama untuk Ridho, sebenarnya Ana seharusnya yang paling layak minta doa dari antum gitu. Karena kalau dipikir-pikir, apalah Ana gitu, maksiat banyak, belajar nggak rajin-rajin kali gitu. Dan ini juga nasihat untuk antum, ketika antum misalnya merasa ibadah antum masih kurang, ternyata hidup antum selama ini dipermudah, belajarnya kok mudah aja, natijah kok tinggi, hati-hati, takutnya itu istidraj. Dan pertama, karena membahas dari itu tadi, Ana yang minta doa dari antum. Tolong tandai Ana, seandainya nanti di surga antum gak melihat Ana, mungkin Ana di surga yang lebih atasnya gitu. Coba cari gitu, mungkin antum boleh lihat dari jauh gitu kan. Untuk pertanyaan Ustaz Rio, oke. Ana salah satunya kenapa dulu masuk rumah syariah, karena Ana sadar Ana orang yang nggak bisa ngurus diri sendiri ya, orang yang nggak bisa ngatur waktu. Ana orangnya harus selalu diingatkan. Ketika dari mulai anak SD sampai anak aliyah, Ana nggak pernah sekolah itu absen walaupun sekali. Maksudnya ketika nggak hadir pasti sakit, betul-betul sakit. Orang tua menekankan sekolah. Begitu Ana di Mesir, tidak ada penguasaan orang tua. Jadi Ana merasakan Ana rajin muhadharah tuh hanya tahun 1, termin 1. Termin 2 Ana muhadharah hanya 3 kali. Dan 3-3-nya itu dokternya lagi bagi tahdid. Betul-betul di akhir itu. Jadi dari situ Ana sadar Ana tuh harus diatur. Caranya Ana masuk ke rumah syariah. Kata beliau tadi, apa aja kegiatan di rumah syariah. Kegiatannya yang pertama sebelum subuh itu dibangunin, sholat tahajud jamaah, walaupun Anda kadang termasuk yang ada orang di hammam. Nah, biasa kan alasan di sini kan. Next katanya yang lain, kalau ada lagi yang lain gitu. Yang pertama dibangunin tahajud, kemudian subuh, selesai subuh itu disuruh ada hafalan Qurannya kebetulan gak banyak dan itu udah pernah dihafal kan, sama disuruh menghafal hadis. Kalau dulu disuruh menghafal Umdatul Ahkam. Kemarin itu masih sedikit, targetnya 100 hadis. Hadis Umdatul Ahkam tuh hadis pilihan dari Sahih Bukhari dan Muslim tentang hukum-hukum saja gitu. Itu dulu disuruh hafal. Kemudian setelah dari hafalan itu kadang juga nyetor hafalan ke Ustaz Rio, karena Ustaz Rio datang pagi, jadi beliau ini juga guru Ana gitu. Mayoritas sebagian Ustadz di MP ini guru Ana. Ustadz apa? Lupa, astagfirullah, lupa nama orang. Ustadz Ian Yanuarta itu guru Ana. Ustadz Yanuarta itu guru Ana. Kalau kemudian mengajar fikih yang baru pulang siapa? Ustadz Nur Saman itu senior Ana, pernah juga belajar sama beliau. Jadi mayoritas di sebagian ya, bukan mayoritas, sebagian di sini pengajar di sini itu juga guru Ana gitu. Pertama tadi sebelum subuh bangunin tahajud, kemudian sholat subuh, habis sholat subuh itu menghafal, dan lagi-lagi di sana ketat gitu. Kalau lagi muncul tidak ada kesadaran dari diri antum bisa mengakali ketika menghafal ini. Bisa saja antum tidur karena tidak mungkin diawasi 100% kan. Jadi betul-betul
harus kesadaran. Karena sekitar apapun peraturan nggak ada gunanya kalau nggak ada kesadaran dari diri pribadi. Habis ngapal itu sekitar sampai jam 7. Selesai jam 7 istirahat bentar, kemudian itu ada dars. Jam 8 ada dars. Satu hari itu 2 dars. Kadang jam 8 sampai jam 10. Kemudian lanjut lagi 10 sampai 12, terkadang habis zuhur. Jadi tergantung gurunya. Setelah selesai dars itu kami bebas, kemudian malam harus pulang. Kalau dia keluar ya keluar, kemudian malam harus pulang. Malam itu kami ada muzakarah, kami baca bareng gitu. Kitab kemarin tuh kitabnya sempat milih fiqh sirah. Jadi wajib belajar malam. Jadi malam wajib ada di rumah dan murojaah. Jadi begitu terus tiap hari, kecuali hari Jumat itu kami libur. Walaupun Anda termasuk orang yang sering melanggar peraturan, tapi Anda suka diatur seperti itu gitu. Karena Anda sadar itu kekurangan Anda gitu. Walaupun Anda terkadang lagi malas, ya Anda cari akal bagaimana untuk mengakali peraturannya gitu. Begitu, tapi futurnya jangan terlalu lama ya. Mungkin beberapa kali, paling lama seminggu gitu. Habis itu balik lagi gitu. Karena kalau dalam sebuah komunitas jangan sampai antum jadi ibaratnya duri dalam daging. Karena kalau ibarat antum dalam kapal itu, kalau ada satu saja yang membocori kapalnya, semua akan tenggelam. Jadi jangan sampai antum jadi orang yang merusak peraturan. Jadi kalau antum seandainya telat, jangan malah merasa hebat karena bisa mengakali peraturan. Atau ketika antum diingatkan, jangan sampai antum merasa benci sama ustaz yang mengingatkan itu. Anda jujur termasuk orang yang sering diingatkan, tapi Anda nggak pernah marah sama orang yang mengingatkan Anda gitu. Walaupun Anda nggak pernah diucapkan terima kasih depan dia, tapi Anda jujur Anda berterima kasih sama dia. Depan dia mungkin Anda kayak acuh, tetapi di belakang dia itu Anda selalu pikirkan nasihat dia. Karena lagi-lagi Anda masuk di situ karena pilihan Anda pribadi. Karena Anda sadar kekurangan Anda adalah dalam mengatur waktu. Mungkin itu aja kegiatan ya. Berarti tadi dari subuh kayak di sini kan mirip-mirip banget. Dari subuh, sebelum subuh dibangunin tahajud, kemudian subuh habis suruh waktu menghafal, sekaligus pagi itu disetorkan hafalannya, kemudian ada dars 2 kali, kemudian malamnya wajib pulang, yang mau kuliah yang enggak gitu. Kemudian malam wajib pulang itu ada muzakarah, dan muzakarahnya kitabnya beda-beda. Mungkin itu aja kegiatan anak sehari-hari. Oke, mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain. Mungkin dari Afwan, jika ada yang mau bertanya. Iya. Aku saat ini satu aja. Tadi saya penasaran tentang apa itu? Tentang Darul Ifta. Ya, tentang Darul Ifta. Tentang Darul Ifta itu tadi kata Ustaz kan tidak masuk ke S2. Tapi tentang Darul Ifta saya dengar itu beberapa dari mahasiswa yang udah lulus S1 begitu kan. Dia masuk kedua bidang ini begitu. Maksudnya dia masuk S2 juga, namanya Tamhidi, dia juga nulis, juga dia Darul Iftanya seperti itu. Nah, itu mungkin Ustaz bisa sampaikan mungkin cerita pengalaman tentang kelebihan dan kekurangannya, mungkin seperti itu Ustaz. Gitu. Juga walaupun misalkan tadi mafhum saya khotok misalkan mungkin bisa ditasih Ustaz. Kalau misalkan tadi saya bilang apa itu ada mahasiswa yang dari S2 juga dari Darul Ifta juga tadi dan seperti itu Ustaz. Kalau bisa di-share, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Darul Ifta itu yang pertama, Darul Ifta itu aslinya dia bukan lembaga pendidikan. Dia lembaga fatwa, Darul Ifta Al-Misriyah. Jadi yang bertanggung jawab terkait fatwa di Mesir. Adapun Darul Ifta selain juga untuk fatwa, mereka membuka tadrib lil wafidin. Untuk tadrib waktunya selama 3 tahun. Ijazahnya apa? Bukan S2. Jadi memang syahadah tadrib.
Apakah sertifikat S2? Di Indonesia syahadahnya tidak berlaku. Di Malaysia Anda dengar mengatakan itu bisa lanjut ke S2, jadi bisa langsung nulis. Bahkan syahadah dari Darul Ifta di Malaysia itu berguna untuk kerja gitu. Jadi mereka kan setiap negeri ada muftinya, dewan muftinya, itu berguna. Kalau di Indonesia itu jujur syahadahnya ya tidak, kalau secara tingkat pendidikan nggak ada tingkatnya, bukan tingkat S1, bukan tingkat S2. Tetapi syarat untuk masuk ke sana minimal S1 dulu. Kenapa Anda pilih Darul Ifta? Yang pertama, Anda juga nanya ke beberapa senior. Pertama dia ngasih iqomah. Yang kedua, belajarnya iltizam di absen. Itu Anda suka. Kalau yang di absen itu Anda suka gitu. Kemudian dan dia selama 3 tahun. Bukan S2 ya. Anak kemarin tuh sempat S2 di Zamalek, selesai tamhidi tapi nggak ada lanjut. Kenapa Anda nggak daftar di Azhar? Mungkin udah pernah Anda ceritakan sebagian orang. Ketika Anda tingkat 4, itu Anda sebenarnya menantang diri Anda sendiri gitu. Bisa nggak Anda lebih rajin dari sebelumnya? Ketika aku bahasa Medan ya, seandainya aku tingkat 4 bisa lebih rajin dari sebelumnya, aku akan daftar S2 Azhar. Tapi seandainya aku nggak lebih rajin, aku nggak akan mau daftar Azhar. Cukuplah aku daftar Ifta gitu, 3 tahun. Karena Anda dulu salah satu, kalau masuk Azhar, Anda ingin ngambil S2 Usul Fikih. Sementara guru Anda sendiri, beliau juga Ustaz Rio kenal, ada Ustaz Bitoh itu salah satu guru yang banyak berpengaruh ke Anda. Beliau S2-nya tamhidnya tak najah-najah. Apalagi dulu ada namanya Syekh Fatah Syekh. Keluar natijah la yanja'ahad gitu. Jadi Anda berpikir, kalau Anda masih malas, ngapain Anda S2 di Al-Azhar gitu? Buang-buang umur gitu. Toh beliau yang tingkat Anda merasa Anda masih di bawah beliau, Anda merasa beliau tuh jauh di atas Anda, beliau aja nggak najah apalagi Anda gitu. Jadi Anda begitu tingkat 4, Anda merasa Anda ternyata masih malas. Jadi sesuai dengan azam yang tadi, Anda nggak akan daftar S2 Azhar, daftarlah Anda Ifta. Dan Ifta itu secara belajar lebih nyantai ya, karena dia nggak banyak dikasih tugas, hafalan ini tuh nggak banyak. Jadi tahun pertama kedua itu muhadharah seperti biasa kuliah, ada belajar akidahnya, ada belajar fikihnya, ada belajar nahunya. Kemudian tingkat 3 sebenarnya intinya di tingkat 3 itu langsung tadrib, itu betul tadrib fatwa. Jadi kita diajarkan bagaimana cara menjawab lah. Jadi tingkat 3 itu lebih ke praktek. Awalnya itu kami gabung sama Syekh Utsman Awidhah, beliau ketua Fatwa Syafawi. Jadi di kantor beliau menjelaskan teori sebentar itu setengah jam. Kemudian disuruh, misalnya ada orang bertanya, disuruh ke ruangan beliau. Jadi setiap hari di Mesir tuh di Darul Ifta tuh selalu ada yang bertanya gitu. Jadi begitu selesai setengah jam disuruh masuk ke ruangan itu. Jadi masuk, penanya tadi bertanya, beliau menjawab. Baru begitu keluar jelaskan. Tadi dia bertanya ini, kenapa saya coba begini, dijelaskan. Setelah selesai setengah jam sama beliau, baru kami dipecah. Jadi di Darul Ifta itu ada kamar-kamarnya itu. Jadi ada sekitar belasan ruangan itu. Jadi kami duduk di sebelah mufti syafawinya. Jadi setiap ruangan itu ada yang bisa berfatwa gitu. Udah duduk kami pelajari. Jadi tadribnya gitu. Ijazahnya bukan setingkat S2. Jadi dia hanya sekedar tadrib. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Ustaz, kenapa dulu antum milih ketika kuliah jurusan syariah? Dan juga minta dijelaskan bagaimana tips dalam memilih fakultas atau jurusan tadi. Syukran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kenapa Ana memilih kuliah syariah? Sebenarnya syariah ini bukan pilihan pertama, bukan betul-betul pilihan utama ya. Karena Ana sadar syariah itu akan banyak menghafal, dan Ana termasuk orang yang paling malas menghafal. Karena menghafal tuh harus diulang lagi, itu aja kerjaan Ana pikirkan. Nggak habis-habisnya gitu. Jadi Ana termasuk orang yang nggak mau menghafal. Ana tipe suka orangnya yang mikir, teliti gitu. Sebenarnya Ana ingin masuk akidah wal falsafah.
Pertimbangannya kenapa Anda memilih daftar syariah? Karena pengalaman Anda selama di Indo ya, sebelum berangkat, Anda berpikir di Medan itu, di tempat Anda lebih dibutuhkan ahli fikih daripada ahli akidah. Walaupun itu bukan passion Anda ya, bukan karena syariah tuh betul-betul banyak menghafal gitu. Dikit-dikit dalil menghafal kaul ini gitu. Jadi Anda memilih syariah karena kebutuhan. Anda merasa umat lebih membutuhkan, terutama di Medan, lebih butuh kepada ahli fikih daripada ahli akidah. Dan walaupun Anda nggak ngambil akidah filsafah, tapi adik kelas Anda dukung, karena ketika dia mau ingin ngambil akidah falsafah gitu, ketika dia cerita, bang, aku nggak dikasih mama aku bang ngambil akidah falsafah, karena apa kau bilang sama mamamu? Mau ngambil kuliah apa? Filsafat. Ya tahulah bayangan orang di Indonesia, filsafat itu sesat. Jangan bilang ambil filsafat, bilang aja ambil akidah, pasti setujuin. Jadi dia, ma aku nggak jadi ngambil filsafat, ngambil akidah, ada disetujuin gitu. Jadi apapun tujuan kuliah antum, kalau Anda pribadi itu tidak terlalu muhim ya. Yang paling muhim adalah antum mulazamah. Jadi tidak cukup hanya sebagian ilmu saja, kemudian melupakan ilmu lain. Jadi ulama dulu tuh mutafannin ya, tidak hanya fokus di satu cabang ilmu. Bukan berarti antum mengenali Imam Nawawi dalam ilmu fikih, bukan berarti beliau tidak tahu tafsir. Imam Nawawi terkenalnya antara hadis dan fikih, bukan berarti ilmu-ilmu lain beliau tak tahu, beliau tahu. Tetapi karangan beliau lebih banyak di ilmu tersebut. Jadi kalau syariah, bagi yang nggak suka menghafal, Anda sarankan jangan masuk syariah, karena isinya menghafal. Dan ketika tahun 1 Anda rasakan itu, begitu masuk pelajaran fikih muqaran perbandingan mazhab, itu setiap mazhab punya pendapat, bahkan satu mazhab pecah lagi, punya dalil masing-masing, punya hadis masing-masing. Walaupun dokter kemarin itu ngasih soal ada 30-an soal, Anda yakin ini nggak akan sanggup hafal nih. Jadi Anda bagi 3, jadi 2/3 Anda hafal, 1/3 Anda tinggalkan, karena Anda tahu soalnya akan ada 3 soal. Jadi 2 soal akan Anda jawab tamam, 1 soal Anda tinggalkan, dan itu kejadian gitu. Kalau tips dalam memilih kuliah tergantung passion antum. Kan sekarang antum udah di Mahat nih, antum tahu antum sukanya di madhab apa, itu dilanjutkan. Dan jangan terpaksa mengambil sebuah kuliah, walaupun antum mungkin punya apa masing-masing ya, ada karena kebutuhan, karena dia suka, yang penting jangan pernah terpaksa gitu. Karena apapun itu yang antum jalani karena terpaksa, nggak akan berhasil. Anda walaupun nggak suka syariah, tapi ini Anda milihnya bukan karena terpaksa ya, karena memang Anda merasa lebih dibutuhkan di Indonesia nanti daripada Anda belajar akidah. Kalau akidah paling orang awam nanya yang simpel-simpel aja itu. Karena memang Imam Fakhrul Razi sendiri pernah berdoa, Allahumma imanan ka imanil awam. Ya Allah, aku ingin iman sebagaimana imannya orang awam. Karena beliau mengatakan, karena beliau itu termasuk ulama yang membantah 1000 syubhat. Tidak pernah akan ada 1000 syubhat kalau tidak pernah ada 1000 keraguan. Jadi lebih baik, beliau merasa lebih baik imannya orang awam yang tak pernah ragu gitu. Jadi muncul keraguan baru jawab keraguannya gitu. Bukan berarti Anda larang untuk masuk akidah ya. Mau akidah tafadhol, mau lughah tafadhol, tetapi yang penting jangan meninggalkan maddah lain yang tidak sesuai dengan kuliah antum, karena semuanya kita akan ditanya. Ya, ada pertanyaan lagi? Mereka di belakang ada mau angkat tangan tadi ya. Dari Ahmad ada yang ingin bertanya? Gimana? Sudah yang Iwan? Oke, kita cukupkan saja sampai di sini. Saya selaku MC pamit undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dapatkan video terbaru dari kami. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى